Saudara-saudariku yang terkasih pace e bene. Dalam Injil Matius yang ditawarkan kepada kita untuk kita renungkan pada hari ini, beberapa murid Yohanes Pembaptis datang kepada Yesus dengan pertanyaan, "Mengapa kita dan orang-orang Farisi berpuasa? Mengapa kami dan orang-orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak berpuasa?" Puasa adalah praktik rohani yang umum dilakukan oleh orang-orang saleh pada zaman itu sebagai wujud pertobatan dan pengorbanan. Namun Yesus memberikan jawaban yang menarik dan mengajarkan kepada mereka makna yang lebih dalam tentang iman dan kerajaan Allah. Yesus berkata, "Dapatkah tamu pengantin berduka ketika pengantin masih bersama mereka? Akan tiba waktunya mereka berpuasa ketika pengantin akan diambil dari mereka. Maka pada waktu itu mereka akan berpuasa." Dalam kata-kata ini, Yesus mengungkapkan bahwa kehadirannya adalah saat kegembiraan dan sukacita, seperti saat seorang pengantin ada di tengah-tengah tamu-tamunya. Ia adalah pengantin yang dinantikan, Sang Mesias yang membawa keselamatan dan pembebasan. Oleh karena itu, saat Yesus ada di tengah-tengah mereka, tidak ada alasan untuk berpuasa. Namun Yesus juga memberikan petunjuk tentang masa depan yang akan datang. Ia mengatakan bahwa tiba waktunya ketika ia akan diambil dari mereka, saat ia akan mengalami penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Pada saat itu murid-muridnya akan berpuasa sebagai wujud kepatuhan, pertobatan, dan kerinduan mereka yang dalam. Saudara-saudariku, melalui Injil ini kita diajak untuk mengerti makna yang lebih dalam dan dari iman kita. Iman bukan hanya tentang melakukan ritus-ritus dan praktik-praktik keagamaan, tetapi tentang hubungan hidup yang sungguh-sungguh dengan Kristus. Iman kita adalah tentang mengasihi, mengikuti, dan berkomitmen kepadanya dalam segala hal. Ketika Yesus berbicara tentang pengantin dan puasa, Ia mengajarkan kita tentang pentingnya mengenali waktu dan musim dalam kehidupan kita. Ada waktu untuk sukacita dan kegembiraan, seperti saat kita merayakan hadiratnya di tengah-tengah kita. Namun ada juga waktu untuk pertobatan, pengorbanan, dan kerinduan yang lebih dalam akan kehadirannya. Dalam hidup kita sebagai umat Katolik, kita diundang untuk hidup dalam keseimbangan antara sukacita dan pertobatan. Saat kita merayakan sakramen Ekaristi, kita merasakan sukacita dan kasih Allah yang tak terhingga. Namun kita juga diingatkan untuk berpuasa dan bertobat, untuk mengakui dosa-dosa kita, dan untuk merindukan kedatangan Kristus yang akan datang. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita memperhatikan panggilan Yesus untuk hidup dalam iman yang sejati. Marilah kita mengenal dan mengasihinya dengan segenap hati kita. Marilah kita menjalani hidup ini dengan keseimbangan, sukacita dalam hadiratnya, dan pertobatan yang tulus dalam kerinduan akan kedatangannya yang akan datang. Semoga Roh Kudus memberikan kita pengertian yang lebih dalam tentang iman kita dan memberikan kita kekuatan untuk hidup dalam ketaatan dan kerinduan yang sungguh-sungguh. Tuhan memberkatimu.